Oke. Nah, pola ini sering kita pakai untuk jualan dimanapun, entah itu di lokasi ataupun ketika telepon dan lain sebagainya. Nah, beberapa poin ini perlu teman-teman lakukan sebelum bahas harga-harganya, sebelum dibahas pola-polanya, sebelum dibahas eh, tipe-tipe rumahnya. Nah, kita harus bikin orang lain itu membayangkan proyek kita dulu, perumahan kita. Kalau mereka sudah bisa membayangkan perumahan kita, baru mereka itu punya ketertarikan untuk beli perumahan gitu. Nah, cara supaya calon konsumen membayangkan perumahan kita, yang pertama, kita bisa membayangkan dulu atau mengasih tahu lokasinya di mana, apakah strategis atau tidak gitu. Dan selanjutnya jelaskan juga fasilitas di dalam kawasannya gitu. Nah, setelah kita jelasin secara detail fasilitas di dalam kawasannya, kita jelaskan juga fasilitas yang ada di luar kawasannya yang bukan dari proyek kita. Nah, setelah itu baru kita jelasin klaster-klasternya, perumahan-perumahannya seperti apa, bahkan harga-harganya dan juga jenis pola bayarnya. Dan setelah itu di akhirnya itu bisa ditanyakan kebutuhannya dia apa. Mau cari rumah di harga yang berapa. Nah, itu cara yang tepat untuk membujuk orang secara tidak langsung supaya beli perumahan di kita. Oke, ini juga bisa teman-teman praktekkan ketika ditelepon sama calon konsumen atau sama saudara atau teman yang sekiranya bisa beli rumah ataupun ketemu seseorang gitu. Pola ini bisa diterapkan di proyek manapun. Bahkan kalau seandainya ke depannya kita punya proyek perumahan yang lain, pola ini juga bisa teman-teman pakai. Nah, kita jelaskan dulu lokasinya. Lokasi kita berada 5 menit dari Kota Baru Parahyangan. Nah, lokasinya itu berarti di Padalarang, Bandung Barat. Kalau kita berada di dekat proyek yang besar, pastinya capital gain tinggi gitu ya. Dan perumahan kami berada di atas bukit. Kalau perumahannya berada di atas bukit, kita bisa melihat 360 view. View Kota Bandung, pegunungan, dan masih banyak lainnya lagi gitu ya. Dan ketika kita bisa melihat view yang enak, yang 360 derajat, pastinya di atas itu atau di atas bukit, kita akan merasakan sejuk, aman, nyaman, bahkan kita juga terhindar dari hiruk-pikuk kebisingan yang ada di perkotaan gitu. Dan selain itu, proyek kita luasnya 30 hektar dan akan diperluas lagi hingga 30 hektar, 300 hektar gitu ya teman-teman. Nah, ini perlu dijelaskan lokasinya dulu, apakah strategis atau tidak. Nah, setelah dijelaskan lokasinya, teman-teman bisa jelaskan fasilitas yang ada di dalam kawasan. Nah, didukung dengan fasilitas yang ada di dalam kawasan, contohnya seperti sarana ibadah, ruang terbuka hijau, taman bermain anak, jogging track, minimarket, marketing gallery, barbecue area, clubhouse, dan masih banyak lagi. Namun ada satu hal nih yang nggak dimiliki sama developer lain, yaitu kita punya charger mobil listrik, teman-teman. Apalagi kalau charger mobil listrik itu kendaraan masa depan. Kalau masa depan, kalau kita lihat masa depan, bahan bakar itu kan semakin lama semakin habis. Nah, dengan adanya inovasi baru yaitu mobil listrik dan kita fasilitasi tempat charger mobil listriknya, ini akan menjadi revolusioner gitu ya dan nggak dimiliki sama developer lain gitu. Ya, setelah kita jelasin fasilitas di dalam kawasan, kita jelasin keamanan perumahan. Kita mempunyai one gate system dan juga kita mempunyai dua keamanan. Yang pertama ada di keamanan kawasan dan keamanan di setiap klaster. Untuk keamanan di seluruh kawasan itu kita menyediakan CCTV 24 jam dan juga security system 24 jam. Jadi eh, aman gitu ya. Kalau di seluruh kawasannya ada security dan juga di setiap klasternya ada security. Tuh.
Kalau sudah aman, pastinya nyaman tinggal di Emerald Resort, Bapak Ibu. Gitu. Oke. Bentar. Nah, setelah itu didukung dengan row jalan yang 20 meter. Pastinya mau beberapa mobil tuh bisa bisa lewat gitu, dan juga row setiap jalan itu 9 meter, teman-teman. Jadi row boulevard itu yang ada di depan eh, main gate-nya gitu. Yang pas masuk main gate, nah itu bisa dilalu lalang beberapa kendaraan gitu. Saking luasnya, saking gedenya. Setelah itu, teman-teman bisa jelaskan fasilitas yang ada di sekitaran kawasan kita, entah itu sarana transportasi, sarana rekreasi wisata alam, perbelanjaan dekat dengan resort, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan gitu. Nah, contohnya untuk transportasi sendiri di DM Resort, 15 menit dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dan 10 menit dari gerbang tol Padalarang. Tuh. Selanjutnya, kita juga dekat dengan Wahoo Waterworld, cuma 5 menit aja. Bahkan view-nya tuh Wahoo Waterworld. Selanjutnya, sarana perbelanjaan. Kita punya IKEA Padalarang, dekat 5 menit aja. Ramayana Padalarang, Yogya Junction, Pasar Parahyangan, Borma Dakota Padalarang gitu. Yang mana ini prospek banget gitu untuk belanja kemanapun gitu. Dan selanjutnya, kalau misal sakit, itu bisa ke Rumah Sakit Cahaya Kewaluyaan, ada RSIA Parayangan, ada SRSIA Geraha Media Padalarang, RSIA Kartini Padalarang, dan masih banyak yang lainnya. Jadi memadai gitu untuk kesehatannya. Dan juga pendidikannya. Wah, ini banyak banget pendidikannya nih, dekat banget. Entah itu ada Universitas Maranatha, BPK Penabur, SMA 1 Padalarang, SMA 2 Padalarang, SD Merdeka, dan masih banyak lagi. Ini bisa dijelaskan, teman-teman. Nah, itu adalah fasilitas di luar kawasan. Setelah itu, teman-teman bisa jelaskan di dalam klasternya. Kita punya 4 klaster perumahan yang tersisa yang bisa dibeli atau dipasarkan. Yang pertama, kita ada klaster Kingston Park, kita ada klaster Janet Park, klaster Burial Park, dan juga Block Spring. Nah, untuk Kingston Park sendiri ada 2 tipe rumah, teman-teman. Ada yang luas bangunan 60, luas tanah 60. Dan untuk yang kedua, ada luas bangunan 75 dan luas tanah 84. Nah, kalau yang 60-60 itu 2 lantai, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada carportnya. Kalau kita lihat, ini harganya sekitar 900 jutaan, teman-teman. Gitu. Dan untuk yang luas bangunan 75 meter dan luas tanah 84 meter itu 2,5 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi sama carport gitu. Dan harganya berapa? Harganya 1,2 M. Ini bisa dinego ya teman-teman. Nanti kita bisa pengajuan ke tim developernya langsung. Oke, kita beranjak ke klaster Janet Park. Untuk klaster Janet Park itu ada dua tipe yang tersisa. Yang pertama ada tipe upslope, luas bangunan 75, luas tanah 84. Ini terdapat 2,5 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan carport. 2,5 lantai itu maksudnya apa, Kang? Jadi perumahan yang upslope, di atasnya itu ada tempat yang bisa kita lihat pemandangan 360 derajat gitu. Itu kelebihan dari Marina Resort. Dan yang selanjutnya ada tipe rumah yang 90, yang luas bangunannya 90 meter dan juga luas tanahnya 144 meter. Nah, ini rumahnya 2,5 lantai, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan juga ada carportnya. Kalau yang ini kira-kira harganya itu sekitar 1,2 juta miliar juga, teman-teman. Tapi
tergantung pola bayarnya. Nanti ada cash bertahap, cash keras sama KPR, dan bisa jadi harganya berbeda-beda. Kalau yang ini pastinya lebih mahal lagi, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cluster Barrel Park. Nah, untuk yang Barrel Park juga, kita punya yang luas bangunan 45 dan luas tanah 72. Gitu. Ini ada rumah satu lantai, kamar dua tidur, kamar tidur dua, kamar mandi satu, dan juga carport. Dan selanjutnya, kita punya rumah yang tipe flat. Flat itu rumahnya tidak seperti absolut gitu ya. Jadi flat gitu ya. Nah, ini rumah dua lantai, kamar tidurnya dua, kamar mandinya dua, sama carport. Dan yang selanjutnya nih, kita punya blok yang baru atau perumahan yang baru kita perkenalkan, yaitu ini cuma ada 10 unit aja ya, 10 unit. Untuk luas bangunannya 45, luas tanahnya 42. Jadi rumah satu lantai, kamarnya dua, kamar mandinya satu, dan juga ada carportnya. Itu baru pemahaman klaster-klaster ya. Selanjutnya kita beranjak ke jenis pola bayar. Di Emerald Resort sendiri kita punya 3 jenis pola bayar. Untuk 3 jenis pola bayar ini ada yang cash keras, ada yang cash bertahap, dan juga yang KPR. Untuk yang cash keras sendiri, nah, si konsumennya itu bisa booking dulu 10 unit, 10 juta maksudnya. Nah, 10 juta itu maksudnya apa? Jadi, si calon konsumen itu bisa mengamankan unit di Emerald Resort supaya tidak diklaim nih perumahannya sama konsumen yang lain. 10 juta ini tidak bisa dikembalikan alias non-refundable. Nah, selanjutnya calon konsumen itu bisa DP dulu 30%. 30% itu dikurang 10 juta. Nah, maksud 30% itu apa? Jadi, misal nih harganya 1 M, berarti DP-nya itu 300 juta dikurangi 10 juta. Karena kan ini ada booking tadi. Nah, setelah itu sisanya akan dibayar 1 bulan kemudian setelah DP. Dan ini dibayar 1 kali, teman-teman. Gitu. Apakah ada keringanan? Nanti bisa kita ajukan. Dan yang selanjutnya, ini ada yang kedua, cash bertahap. Nah, untuk cash bertahap juga sama, calon konsumennya itu bisa booking dulu 10 juta untuk mengamankan unit perumahannya supaya nggak diambil sama orang lain. Setelah itu, DP dulu 30% dari harga rumahnya. Contohnya, oh ya, ya tadi, kalau harganya 1 M, berarti DP-nya itu 30% dikurangi 10 juta. Nah, sisanya kita ada 2 opsi juga. Yang pertama, kita bisa cicil 11 kali. Dan juga kita bisa cicil 23 kali. Tuh, gitu. Dan yang selanjutnya yaitu kita punya KPR. Untuk KPR, teman-teman, calon konsumennya bisa booking dulu 10 juta, terus DP-nya 30% dikurangi 10 juta, dan sisanya bisa pengajuan KPR ke bank. Nah, di bank itu biasanya ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Tergantung banknya dan juga tergantung usia calon konsumen. Kalau semakin muda, biasanya tenornya semakin lama. Tapi kalau mohon maaf, semakin senior, pastinya tenornya semakin sebentar gitu. Dan untuk pengajuan KPR sendiri, pastinya ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk pengajuan KPR bank. Biasanya yang saya temukan adalah 5% biayanya. Nah, dari 5% itu bukan untuk keuntungan bank saja, bukan, tapi untuk keuntungan teman-teman juga. Jadi kalau seandainya sudah nyicil tapi ada kendala nih, atau misal yang nyicilnya itu terkena kecelakaan sehingga nggak bisa menyicil, nah itu ada asuransinya dan ada biaya-biaya yang lain gitu. Nah, setelah semuanya dijelasin, teman-teman bisa tanya kebutuhan calon konsumen itu. Kira-kira Bapak atau Ibu nyari budget perumahan di kisaran berapa nih? Tadi kan Nugi sudah jelaskan gitu.
Nah, kalau calon konsumennya bilang, oh saya mah cuma punya 300 juta aja. Nah, 300 juta. Nah, itu bisa diarahkan ke Block Spring. Nah, dari Block Spring itu bisa dinego lagi untuk supaya dia itu bisa nyicil terus walaupun budgetnya cuma 300 juta gitu. Dan bahkan di sini juga bisa teman-teman tanya-tanya terus supaya eh, cocok nih dengan perumahan kita. Kalau misal nggak cocok, dah jangan dipaksain gitu teman-teman. Gitu. Nah, di sini sudah ada Kang Yusuf ya. Tadi saya lihat ada Kang Yusuf. Mungkin Kang Yusuf barangkali ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan sebelum kita ke sesi Q&A nih buat teman-teman semua. Oh ya, sebelum itu sih ada yang mau ditanyakan dulu apa yang dijelaskan sama Bang Dedi. Ini sorry ya gelap ya, soalnya lampunya itu ketinggalan di kantor. Suaranya jelas kan ya? Iya, jelas. Ya. Oke, baik, baik, baik. Suara saya jelas nggak nih? Ya, jelas. Oh ya, ah, Ntar ya. Nah, boleh nih buat teman-teman yang mau bertanya bisa di chat di kolom chat yang ada di Q&A atau bisa open mic langsung untuk berbicara dengan kita. Atau misal teman-teman malu nih kalau bertanya di Zoom, bisa juga japri ke Kang Yusuf atau Kang Nugi. Karena aku yakin untuk pemula ini belajar jualan properti pasti agak ini ya, butuh effort dan butuh banyak hal yang harus dipelajari. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari pelan-pelan saja. Yang penting teman-teman tahu gitu, paham gimana cara alurnya gitu. kira-kira ada yang mau ditanyakan, tapi jaringannya agak-agak jelek. Baik. Nah, oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tampilkan dulu perumahan Block Spring ya, yang harganya itu sekarang lagi ada promo banget. Biasanya kita tuh buka harga yang di ini ya, di grup itu sama dengan di gathering itu berbeda, teman-teman. Biasanya kalau acara gathering harganya lebih murah dibanding acara-acara survei dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini Nugi tampilkan slide ini ya. Oke, ini adalah perumahan Block Spring. Sebenarnya Block Spring ini berada di klaster Burial Park, namun kita namakan Block Spring saja supaya seolah-olah ini tuh klaster yang baru gitu. Nah, untuk rumahnya itu rumah dua lantai, teman-teman. Rumah dua lantai, satu bedroom atau satu kamar tidur, dua kamar mandi, dan juga ada carportnya. Untuk carportnya itu cukup satu mobil. Nah, ini ada Block Spring. Teman-teman bisa lihat di samping kanan ini ada carport. Carport ini cukup untuk satu mobil dan di lantai bawahnya terdapat ruang tamu. Nah, ruang tamu setelah itu di sininya ada kamar mandi. Nah, di sini ada pantry, ada lain sebagainya.
Kalau naik ke lantai atas, di sini ada kamar tidur. Setelah ada kamar tidur, sini ada kamar mandi. Tuh. Dan di belakangnya itu ada taman-taman kosong gitu. Untuk luas bangunannya sendiri 45 meter kuadrat dan luas tanahnya 42 meter kuadrat. Blok Spring, rumah 2 lantai, harga 396 jutaan aja. Nah, untuk bloknya sendiri berada di Blok H. Nah, dan ini dibuka hanya 10 unit saja. Nah, DP-nya itu bisa 35% selama 30 hari. Itu dapat diskon 5%. Dan untuk yang beli cash keras, maka calon konsumennya itu akan mendapatkan hadiah berupa iPhone 15 Pro Max gitu, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman sebagai member juga akan mendapatkan hadiah gitu. Hadiah-hadiahnya itu sangat menarik, teman-teman. Gitu. Nah, mungkin ini secara singkat tentang produk kita ya, karena kalau kita jelasin panjang lebar, pasti teman-teman ada yang belum paham, apalagi ada yang pemula. Nah, tapi nggak apa-apa buat yang pemula bisa pahami dulu produknya seperti apa. Kalau sudah paham, teman-teman bisa memasarkan produk ini dengan mudah. Gitu. Cuman ya itu, ada 4 hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, ini adalah 4 tahap belajar. Yang pertama, teman-teman mungkin udah tahu belum tahu cara jualannya, dan teman-teman belum praktek jualannya. Yang kedua, teman-teman mungkin udah tahu teorinya, tapi teman-teman belum bisa prakteknya. Dan tahap ketiga, teman-teman udah tahu teorinya, teman-teman bisa prakteknya. Dan yang keempat, teman-teman bisa praktek berkali-kali dan closing berkali-kali. Nah, semua 4 tahap ini perlu banyak praktek dan juga banyak tahapan yang harus teman-teman hadapi. Dan apakah bisa dipelajari dalam 1 hari? Belum tentu juga, karena bisa teman-teman bisa mempelajarinya bahkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Gitu. Oke. Tadi di kolom chat ada yang bertanya ya, Kak mau tanya alur jualannya gimana ya? Kalau kita sudah dapat calon pembeli, terus kita arahkan kemana? Maaf bertanya masih belum ada gambaran. Terima kasih. Oke, baik. Nah, untuk cara jualannya sendiri mudah teman-teman. Yang pertama, ya ini bisa dicatat ya. Yang pertama, kita kan biasanya setiap hari men-share konten-konten jualan, entah itu konten yang di cluster Beryl Park, Janet Park, Kingston Park. Nah, konten-konten ini bisa teman-teman sebarkan, entah itu di iklan Facebook, ataupun di Instagram, ataupun disebarkan ke saudara-saudara yang sekiranya bisa beli rumah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika si ada orang yang tertarik dengan perumahan kita, teman-teman bisa jelaskan seperti pola-pola tadi, yaitu lokasinya di mana, terus eh, fasilitasnya seperti apa, fasilitas di sekitarannya seperti apa. Nah, kalau bingung bisa tanyakan ke kita ataupun ke teman-teman yang lain, ada Pak Yadi, Pak Soleh, dan Teh Nora, Kang Yusuf, dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, setelah seperti ini, teman-teman silahkan ajak survei atau ikut gathering. Survei itu teman-teman bisa ajak konsumennya lihat-lihat perumahan di Demerara Resort, ataupun ikut acara gathering yang biasa kita selenggarakan 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nah, di acara survei lokasi dan gathering itu kita akan jelasin, kita akan closingkan buyer teman-teman sampai closing. Kalau closing, nanti komisinya itu akan langsung ditransferkan ke rekening Bapak Ibu gitu. Jadi tugas Bapak Ibu cukup mempromosikan perumahan kita. Setelah itu, kalau setelah mempromosikan,
diedukasi sedikit, setelah itu baru diarahkan ke acara survei lokasi atau gathering. Nah, cara mengarahkannya seperti apa? Hanya bikin calon konsumen tersebut penasaran. Penasaran itu seperti apa? Jadi jangan terlalu share price list-nya, jangan terlalu share eh, banyak hal tentang detail-detailnya. Cukup kasih tahu lokasinya seperti apa, fasilitas di dalam kawasannya seperti apa, sekitarnya seperti apa, sarana di sekitarnya, dan klasternya apa aja. Cukup itu aja. Dan harga kira-kiranya berapa. Lalu teman-teman bisa arahkan langsung ke teman tim developer atau tim yang Proline Club. Nah, biar kita yang jelaskan dari A to Z, dari A sampai Z-nya di situ. Nanti kalau closing, baru eh, komisinya akan ditransfer ke teman-teman semua. Nah, kalau ada yang mau survei atau gathering, teman-teman bisa Japri Nugi atau Japri Payadi, Pak Soleh, atau Kang Yusuf, Teh Nora, bilang, Kang, ini ada yang mau survei nih, Kang, ini ada yang mau gathering nih, gimana selanjutnya? Nanti kita kasih formulir, formulir itu bisa diisi nama, nomor handphonenya, domisilinya, siapa pengundangnya. Baru nih, kalau calon konsumennya datang ke gathering, bisa kita edukasi lebih lanjut, setelah itu akan closing kalau calon konsumen tersebut beli perumahan di kita. Nah, cara posting di media sosial gimana? Saya ini pemula. Oke, untuk posting kita bertahap ya, karena kita pahami dulu produk yang akan kita pasarkan. Kalau teman-teman sudah paham produknya, sudah paham lokasinya di mana, apapun, nah teman-teman bisa dengan mudah menawarkan ke siapapun. Bahkan bisa jadi ada temannya nih, ada temannya atau saudara bisa ditawarkan juga, atau bisa ditawarkan juga di media sosial seperti Facebook, Instagram, yang mana nanti kita akan pelajari. Bukan di sesi ini, karena sesi ini kita akan eh, menggali dulu nih perumahannya seperti apa. Gitu. Buat teman-teman yang masih kebingungan, gak apa-apa, di list aja. Nanti Nugi siapkan formulirnya nih. Problem-problem apa, masalah-masalah apa yang sering teman-teman hadapi ketika menjualkan perumahan kita. Nanti setiap minggunya kita akan buatkan Zoominar pembelajaran supaya teman-teman bisa mempelajari gitu. Apa aja sih yang kurang? Apa aja sih yang teman-teman kesulitan? Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, maaf Kak. Jadi kalau kita sudah dapat calon buyer, kita serahkan ke marketing kantornya Kak. Ya betul. Jadi bukan bukan langsung diserahkan saja ya. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman sudah beriklan di media sosial atau di tempat apapun, setidaknya teman-teman bisa edukasi sedikit saja, entah itu lokasinya di mana, eh, fasilitas di dalam kawasannya seperti apa, dan fasilitas di sekitarnya itu seperti apa. Ada fasilitas pendidikan, kesehatan, eh, wisata, dan sebagainya itu dekat apa aja. Nah, setelah itu baru Itu ada kartu memori seperti ajakin mereka ke acara keluarnya survei data. lokasi atau gathering yang mana kita akan eh, sediakan. Kalau gathering itu seminggu sekali atau Nah, 2 minggu sekali, sedangkan kalau survei lokasi setiap hari bisa survei lokasi. pakai pakai itu Kalau teman-teman bisa ada mengarahkan calon konsumen tersebut ke survei lokasi atau gathering, nah itu biar tugas kita untuk menjelaskan perumahannya lebih lanjut, lebih detail gitu. kunjungannya ke Indonesia. Kunjungan bersejarah Paus Franciscus ini diharapkan mempererat hubungan antara Vatikan dan Indonesia. Gimana gimana? Menjadi penting dalam memperkokoh saudara dan agama di tanah air. September 2024 dalam
Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kang, kalau calon pembeli diarahkan ke gathering, apa ada form khusus? Apa cukup japri saja? Nah, kalau untuk saat ini, kita hanya menyediakan formulir seperti by chat di WhatsApp. Karena untuk saat ini, sistem-sistem seperti aplikasi ataupun website, kita belum bisa sediakan. Jadi kita masih melakukan manual dulu gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau survei atau gathering, teman-teman bisa japri tim Yan Proline Club ataupun teman-teman yang lain eh, untuk diedukasi lebih lanjut gitu. Nah, apakah kita amanah? Ya, pastinya amanah teman-teman karena kita sendiri itu dari tim developer. Jadi developernya adalah Yan Proline. Nah, Yan Proline ini punya perumahan, ada Emerald Resort, ada Emeralda Kertajati, ada Emerald apa gitu banyak banget. Nah, kita Yan Proline Club adalah penjembatan antara teman-teman dengan tim developer gitu. Jadi kita khusus untuk mengedukasi teman-teman. Barangkali teman-teman ada calon konsumen. Nah, biar kita yang jelaskan. Ini yang selanjutnya ada sasaran untuk marketing bisa tidak ya? Gimana Pak? Mohon maaf, bisa ditulis ulang ya pertanyaannya. Ini dari Kak Narti. Kak, maaf saya kan belum tahu lokasi perumahannya. Jadi untuk menjelaskan alur jalannya bagaimana ya? Oke, baik. Gak apa-apa. Nugi akan share ininya ya, lokasinya. Hmm, Bentar ya. Mohon untuk di-mute dulu ya teman-teman yang sudah gabung. Oke, untuk jalan tadi saya belum ketemu ya dinahnya. Tapi itu deket. Ini ada. Nah, 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 jadi untuk yang belum survei nggak apa-apa. Nanti kita jadwalkan lagi untuk survei bareng-bareng. Tapi lokasi perumahan kita itu dekat dengan tempat-tempat yang strategis. Yang pertama nih, ini kan ada Bandung Kota. Kalau di sini ada Cimahi, anggap aja Cimahi. Nah, kalau kita ke Padalarang lewat tol ataupun lewat jalan alternatif, nah perumahan kita itu dekat 5 menit dari Wahoo Water World. Nah, kalau jalan ke sininya lagi, ini dekat dengan IKEA Kota Baru Parahyangan. Tuh. Dan untuk akses ke perumahan di Emerald Resort ini ada 2 jalan, teman-teman. Ada yang lewat Kota Baru Parahyangan dari sini, ada juga yang lewat Jalan GA Manulang. Tuh. Jadi ada 2 akses. Perumahan kita itu 30 hektar. Kalau 30 hektar itu sudah mulai banyak penjualan, banyak banget penjualan, kita akan perluas lagi hingga 300 hektar di sini, teman-teman. Gitu. Jadi lokasinya itu dekat dengan banyak hal. Bahkan cukup 15 menit aja dari stasiun kereta cepat Padalarang gitu, teman-teman. Di sini juga ada IKEA Kota Baru Parahyangan, ada Yogya Junction, ada Rumah Sakit Parahyangan gitu. Buat teman-teman yang belum tahu perumahan kita, nanti kita jadwalkan untuk survei bareng-bareng. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah adakan gitu ya.
survei bareng untuk agent, untuk member, tapi buat teman-teman yang baru gabung nggak apa-apa. Kita nanti suatu saat akan adakan lagi survei barengnya. Oke. Baik, nanti denah petanya akan saya share di grup. Oke, Zoominar-nya ini saya batasi sampai jam 8.30 ya, karena ada sebagian teman-teman juga yang mau istirahat. Jadi bisa dipahami dulu aja Zoominar ini, nanti Nugi share juga rekamannya dan bisa dipelajari ulang-ulang. Nanti kalau ini sudah mulai paham tentang perumahannya, kita akan belajar di sesi yang lainnya, entah itu cara beriklannya, cara follow up-nya, cara supaya kita lebih percaya diri untuk menawarkan perumahannya, gitu ya. Jadi kita belajarnya bertahap ya gitu ya teman-teman. Oke. Silahkan, barangkali ada yang mau on cam atau bertanya langsung via mikrofon ataupun nulis pertanyaan di Q&A gitu. Ini ada Fajar D. Silahkan Fajar D untuk di unmute. Izin tanya Mas Nugi, Iya boleh. kalau kita dapat tapi jarak antara kita ke gathering itu masih lama, kita maintenance leads kita itu gimana ya supaya dia tetap apa niat ataupun itu dia nggak berubah gitu. Putusan dia eh, milih project kita nggak berubah gitu, nggak tergoda ataupun berubah pikiran. Terima kasih Mas Nugi. Oke. Tadi pertanyaannya jarak dari gathering itu kan mungkin masih lama gitu ya, atau mungkin 2 minggu lagi atau seminggu lagi gitu. Nah, gimana cara memaintenance-nya mungkin gitu ya. Jadi untuk cara maintenance-nya, ketika ibu bisa dapat ini, bisa apa, punya peminat, entah itu dari iklan atau dari apapun, ibu bisa ditawarkan dulu atau dijelaskan dulu perumahannya sedikit-sedikit, entah itu lokasinya ataupun fasilitas di dalam klasternya seperti apa, fasilitas di sekitar perumahannya seperti apa, dan setelah itu eh ini ya apa, bisa dipertahankan rasa penasarannya. Nanti kan kalau mereka masih penasaran, bisa dijelaskan lebih lanjutnya di gathering atau survei lokasi. Nah, mungkin untuk sekarang ini belum ada gambaran ya, karena saya menjelaskan teorinya. Tapi kalau teman-teman sudah punya calon konsumennya nih, itu bisa langsung aja di follow up sambil tanya ke saya. Ini jawabnya gimana, Kang? Ini jawabnya gimana, Kang? Supaya teman-teman bisa learning by doing. Nanti juga ke depannya kita akan belajar nih gimana caranya memaintenance calon-calon konsumen, karena itu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya gitu. Tapi secara singkat, secara singkatnya adalah gini, calon beli rumah kan harganya lumayan ya. Kita nggak bisa bilang itu murah, tapi kita bisa bilangnya terjangkau saja. Nah, beli rumah kan harganya terjangkau dan mereka juga butuh waktu untuk belinya. Biasanya orang beli rumah itu membutuhkan berbulan-bulan gitu. Nah, maka dari itu, ketika teman-teman dapat orang yang sekiranya itu minat perumahan, itu kontaknya itu jangan sampai hilang. Usahakan bisa disimpan. Nah, disimpannya itu disimpan aja di kontak, jangan sampai hilang. Dan silahkan teman-teman ditawarkan nih, di-share-sharekan konten-konten tiap pagi kita yang sering kita share. Entah itu 3 hari sekali ataupun beberapa hari sekali, supaya mereka itu eh, ada attention terus, ada ketertarikan terus ke perumahan kita gitu. Nanti kalau mereka sudah mulai tanya-tanya, bahkan pengen tahu nih perumahannya seperti apa, langsung arahkan aja ke gathering ataupun survei lokasi. Ya, mungkin untuk di sesi Zoominar ini
kita akan masih memperkenalkan dulu proyeknya seperti apa, bahkan melancarkan dulu nih pemahaman tentang perumahannya seperti apa. Baru teman-teman bisa lancar untuk memasarkan perumahan kita. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Kang Syarif. Kang, perumahannya ready apa inden? Nah, kebetulan untuk perumahannya adalah inden. Jadi di Emerald Resort ini belum ada rumah yang ready stock atau bisa langsung dihuni. Jadi rumah inden itu maksudnya rumahnya itu masih berbentuk konsep, masih berbentuk gambar. Nanti eh, dalam beberapa waktu atau beberapa bulan kemudian baru rumahnya dibangun gitu. Nah, itu rumah inden itu sama seperti teman-teman beli baju tapi apa ya, pre-order, sama kayak beli rumah tapi pre-order. Jadi belinya sekarang tapi dibangunnya nanti beberapa bulan kemudian gitu. Dan untuk indenya, kalau yang Kingston Park indenya itu sekitar 12 bulan atau ya, indenya 12 bulan tapi ada grace period. Nah, grace period itu maksudnya garansi kalau perumahannya belum dibangun. Nah, garansinya itu sekitar 1 tahun juga. Jadi total 2 tahunan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan grace periodnya itu bisa lebih singkat, gitu. Tergantung penjualan kita semakin banyak atau tidak. Kebetulan dari Yanpro sendiri kita sudah mendapatkan pendanaan nih, pendanaan dari Amerika untuk mempercepat progres di Kingston Park, gitu. Jadi semoga kalau pembangunan sudah banyak, teman-teman juga bisa menjualkan lebih cepat lagi karena kan teman-teman calon-calon konsumen sudah tahu bahwa perumahan kita ada track recordnya, ada pen- pembangunan yang masif gitu. Oke, karena waktunya itu sebentar lagi mau habis. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut Zoominar pada malam kali ini. Kita akan menjadwalkan lagi Zoominar di minggu depan, yaitu di malam minggu depannya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.